Bapak Ibu pendamping, siang hari ini kita akan membahas teknis pelaksanaan lomba LKS Web Technologies yang akan dipaparkan oleh Dewan Juri. Langsung saja, agar nanti tidak sampai sore, kami mohon Bapak Dewan Juri yang mewakili bisa memaparkan technical meeting ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak David, Pak Irfan atau Pak Saudi yang akan menyampaikan waktu dan tempat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk Pak Saugi dan Pak Irfan, apakah mau mempresentasikan atau saya saja yang mewakili? Oke, baik. Jadi saya mewakili Pak Irfan dan Pak Saugi ya untuk menjelaskan dan memandu technical meeting pada hari ini. Selamat siang semuanya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita melaksanakan technical meeting secara online untuk pelaksanaan lomba kompetensi siswa LKS Dikmen ya, sekarang namanya berubah, bukan LKS SMK lagi, jadi LKS Dikmen tahun 2025. Nah, ini langsung saya presentasikan saja untuk slide-nya. Oke, apakah slide sudah tampil? Oke, sudah. Baik, untuk technical meeting kali ini kita akan membahas tentang soal apa yang akan kita kerjakan, modul apa saja yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk modulnya hampir sama seperti tahun kemarin, jadi kita hanya menggunakan dua modul, yaitu modul klien dan modul server. Nah, ini untuk soalnya. Jadi untuk soalnya kali ini, untuk modul klien hampir sama seperti tahun sebelumnya, jadi di sini kita masih membuat game dengan menggunakan HTML dan CSS. Kemudian untuk modul servernya kita juga membuat RESTful API, terus membuat front end dan back end sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kemudian ini adalah contoh gambaran modul client side, ini soal tahun kemarin ya. Jadi di sini intinya kita akan disediakan resource gambar berupa gambar yang sudah dipotong. Jadi untuk LKS kali ini kita tidak perlu menggunakan Adobe Photoshop karena nanti gambarnya sudah diberikan dalam bentuk potongan. Jadi kalian tinggal gunakan saja gambarnya. Kemudian output yang diminta adalah desain gamenya dalam bentuk JPG atau PNG. Ini kalian tinggal screenshot aja hasil desainnya. Kemudian untuk outputnya ya gamenya dalam bentuk HTML dan CSS. Jadi untuk modul kali ini kita tidak diperbolehkan menggunakan framework CSS maupun JavaScript apapun. Jadi pure menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Lalu untuk modul selanjutnya, modul server, itu sama seperti tahun kemarin. Jadi kalian disediakan DB-DAM, jadi udah ada database-nya. Kemudian udah ada Postman Collection dalam bentuk URL API-nya. Nanti kalian bisa buka aja, nanti ada isinya. Itu bisa aset, kemudian bisa data. Jadi nanti pokoknya buka aja Postman-nya, nanti sudah ada. URL-nya tinggal ikutin, nggak perlu bikin URL baru, karena semua yang akan dinilai itu sudah ada di dalam Postman Collection-nya. Kemudian untuk template UI itu sudah ada juga, silakan kalian gunakan. Kemudian ada Laravel sebagai backend. Kemudian ada Vue dan React yang disediakan untuk front-end-nya. Kemudian di sini output project-nya adalah ada dua untuk modul server ini, ada backend dan ada front-end. Lalu database-nya kalian ekspor, SQL-nya. Kemudian ada database diagram juga. Jadi ini untuk membaca hubungan atau relasi database kalian supaya juri tidak perlu membuka database, langsung aja lihat dari relasi diagramnya. Jadi intinya yang diminta soal kerjakan aja.
Kemudian, untuk sistem penilaian, jadi untuk modul kali ini persentasenya adalah 50-50. Jadi, berdasarkan LKS nasional tahun ini, kita hanya menggunakan dua modul, yaitu modul klien dan modul server. Jadi, kita sesuaikan, modulnya juga cuma dua, ada klien dan ada server. Untuk persentasenya adalah 50-50. Kalau di klien, kesulitannya kenapa jamnya lebih sedikit, karena memang di klien kan surprise modul dengan kesulitan di jamnya. Kalau misalnya server, dia kenapa lebih banyak? Karena dalam server side itu kan ada dua yang dibuat. Yang pertama ada API, yang kedua ada front end. Jadi waktunya lebih lama dibanding modul yang pertama. Kalau untuk bobot 50-50. Jadi apapun hasil dari modul klien di modul server, yaitu juga bisa berpengaruh karena persentasenya 50-50. Kemudian untuk jenis penilaian, itu kita ada dua jenis penilaian yang dilakukan oleh tim juri. Yang pertama adalah measurement, di mana penilaian ini adalah pasti dengan poin pasti. Jadi nanti untuk contoh penilaiannya saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian untuk judgment, itu sudah ada range nilainya. Jadi misalnya kalau kriteria 1 dia dapat berapa, kriteria 2 dapat berapa, dan kriteria 0 juga dapat berapa. Nah, dan yang paling harus digarisbawahi adalah di sini. Soal akan berubah minimal 30%. Minimalnya 30 berarti maksimal bisa 100 ya. Dari kis-kis yang sudah diberikan. Oke ya. Kemudian untuk simulasi penilaian, nah ini contoh simulasi penilaiannya. Jadi kita ada dua jenis penilaian. Yang pertama ada measurement, yang kedua ada judgment. Kalau misalnya kalian lihat di sini di bagian measurement itu sudah jelas nih di sebelah sini ada cara atau poin penilaian yang akan dinilai juri. Jadi kayak misalnya bisa diakses sesuai dengan namanya nih, misalnya modul backend atau modul server. Misalnya namanya XX modul server. Nah, penamaan aja, misalnya nomor 30 berarti 30 modul server. Itu udah sesuai, itu udah dapat poin 0,25. Oke ya. Jadi kalau pengumpulan aja dia namanya udah salah, ya udah nggak dapat nih poin kecil-kecil seperti ini. Kemudian data digunakan, kemudian ada DB.MySQL dan PDF itu diekspor. Nah, itu otomatis akan dapat poinnya. Jadi kalau misalnya tadi diminta, contoh di sini, di output, itu kan diminta untuk ekspor database diagram dan ekspor database nih. Ini ada poinnya nih. Ini aja nggak diekspor, ya otomatis nanti di sini poinnya juga berkurang. Pokoknya intinya soal dibaca, dimintanya apa, kerjakan. Udah gitu aja sih. Intinya gitu. Inti sukses untuk mengerjakan soal gitu. Ada soal, kerjakan, selesai. Kemudian untuk register, contohnya di sini. Misalnya di sini register untuk KPI dengan header 201. Untuk sukses, nah itu poinnya 0,5. Kalau misalnya sukses ini nggak jalan, ya otomatis di sini poin 0,5 hilang. Jadi intinya measurement itu ada dapat poin, nggak ada 0. Atau di sini ada case di mana di sini ada catatan kalau misalnya salah satu yang error, dia ada pengurangan poin, yaitu kita tinggal kurangin sesuai dengan catatannya. Yang pasti kalau untuk nilai measurement ada dapat poin, nggak ada 0. Kemudian untuk nilai judgment, judgment-nya agak unik karena kita sudah diberikan range poin penilaian. Jadi nilainya nggak pasti nilai maksimal. Jadi contohnya di sini. Di sini penggunaan template. Nah, penggunaan template itu sudah ada template yang disediakan. Nah, di sini ada jenis-jenis penilaiannya. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama poinnya 0, yang kedua 1, yang kedua 2, dan yang ketiga juga 3. Jadi contohnya di sini. Template tidak digunakan berarti dia dapat 0. Kemudian template digunakan tapi nggak ada modifikasi, jadi hanya ditempel aja, dia hanya poin 1. Dan template digunakan dengan modifikasi sedikit. Kemudian template digunakan dan di sini ada banyak modifikasi misalnya. Nah, di sini cara penilaiannya adalah nilai di sini per 3 dikali nilai maksimal. Contohnya di sini. Jika nilai peserta itu masuk ke kriteria 2, contohnya di sini 2, dia mengerjakan, kemudian ada modifikasi sedikit. Jadi nilainya adalah 2/3 dikali nilai maksimal di sebelah kanan. Jadi kebetulan nilai maksimalnya adalah 3, berarti 2/3 dikali 3 adalah 2. Kalau misalnya di sini poinnya maksimalnya 1,5, berarti 2/3 dikali 1,5. Nah, itu adalah cara penilaian judgment. Jadi untuk ini peserta tidak perlu memusingkan, intinya ini juri lah yang menilai. Kira-kira seperti itu. Intinya peserta ada soal, kerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah untuk penjelasan tentang soalnya. Nah, untuk lebih lanjut, di sini kita kan kemarin sudah share untuk deskripsi teknis. Ini tinggal dibaca aja, deskripsi teknis apa saja yang dibutuhkan.
kemudian alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Ini kita langsung saja ke bagian bawah nih. Nah, di bagian bawah sini itu ada software dan hardware yang digunakan. Daftar alat peserta. Jadi di sini kita menggunakan laptop, kemudian spesifikasinya seperti ini. Kalau misal lebih baik ya diperbolehkan. Kemudian softwarenya yang pasti kita gunakan SAM. Ini Illustrator, Photoshop ini tidak wajib ya, karena kita juga tidak ada desain. Kemudian ada Sublime atau Notepad atau PHP Stamp atau VS Code atau yang lain kalian bisa gunakan yang ada di sini. Kalau misalnya ngodingnya pakai Notepad ya silakan pakai Notepad juga nggak apa-apa. Kemudian ada Postman, itu untuk nanti kita setting bagian API, jadi untuk ngecek URL kalian itu pakai Postman. Kemudian ada Composer ya pasti, kalau kita pakai Vue atau React harus install Node.js, maksudnya kalau Vue dan React kita install Node.js, kalau Composer untuk Laravel-nya. Kemudian ada Google Chrome untuk sebagai web browser, mouse keyboard ya pasti. Kemudian ada meja, ada kursi, jadi kita pakai meja dan kursi ya, jadi nggak berdiri. Kemudian mousepad kalau misalnya mau tambahin mousepad. Kira-kira ini alat dan bahan, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide. Kemudian saya akan membahas tentang kisi-kisi. Jadi di sini kisi-kisi yang kemarin sudah di-share itu adalah soal tahun kemarin ya. Jadi contohnya seperti ini. Yang pasti ini bukan soalnya, tapi ini untuk bahan belajar sangat cukup sekali. Karena nanti untuk hari H, biasanya soalnya pasti beda. Tapi gambarannya sama, kayak misalnya di sini ada game board isinya apa aja, kemudian di sini ada player welcome, kemudian login, play game, masukin level dan lain-lain, itu biasanya hampir sama. Instruction, kemudian close instruction dan lainnya itu sama, hampir sama. Countdown itu hampir sama. Kita biasanya bedanya hanya di bagian pelaksanaan gamenya aja. Kayak contohnya di sini. Nah, di sini itu ada poin masing-masing. Jadi kayak misalnya nih, game functionality bisa menampilkan welcome game. Nah, itu otomatis ada poin berapa. Kemudian bisa masuk ke game ketika klik play button, misalnya itu dapat poin berapa. Terus bisa pilih level. Misalnya di sini contoh bisa milih tembakan, bisa milih target. Nah, itu ada poinnya berapa. Itu sudah ada poin penilaian. Ini nggak usah dipusingin. Intinya ada di sini, kerjain aja satu persatu. Pelan-pelan satu persatu. Kalau semuanya bisa, ya udah dijamin pasti nilainya akan maksimal. Nah, ini contoh gamenya. Jadi ada masukin username, ada levelnya, ada di sini contohnya misalnya gun tab-nya, kemudian ada targetnya, lalu ada instruction-nya. Ya kalian tinggal ikuti saja. Ini semua gambar spread-nya sudah ada nanti di soal hari H. Lalu untuk modul server side, nah untuk modul server side ini ada dua yang harus dikerjakan. Yang pertama buat API-nya dulu, yang kedua baru buat front end-nya. Gimana kalau misalnya mau bikin front end tanpa API? Ya pasti nggak akan jalan. Karena kan kita harus buat API-nya dulu ya. Nah, di sini sudah disediakan provided Laravel, Vue, React, kemudian ada Postman Collection, ada template UI-nya, kemudian ada database-nya dengan dummy data. Kalau misalnya kalian mau rubah database, silahkan. Mau bikin database sendiri juga silahkan. Intinya kita sudah sediakan. Kalau misalnya kalian kurang cocok, mau bikin sendiri juga boleh. Kemudian di sini contoh ada user yang bisa login. Nah, kalau ada seperti ini, pastikan yang di sini itu bisa masuk ya. Karena ini juga ada poinnya nih. Misalnya user admin dia bisa login dengan user ini, password ini, otomatis kita akan dapat poinnya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu usernya, misalnya ada admin nih, tapi admin 1 dan admin 2 ini nggak ada, terus kita loginnya pakai apa, bingung kan? Ya bisa jadi nilai adminnya nggak ada, karena kita nggak bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya yang ada di sini ikuti dan buat sesuai dengan permintaan. Nah, contohnya di sini untuk bagian API. Di sini yang pertama autentikasi. Untuk autentikasi di sini kita contohnya diminta untuk menggunakan Sangstorm ya sebagai tokennya. Jadi kalau misalnya diminta pakai Sangstorm ya tokennya pakai Sangstorm. Jangan pakai MD5 atau pakai SH4. Intinya diminta apa ya ikutin aja. Contohnya di sini request body-nya apa, kemudian responsnya apa, nah itu ikuti saja. Kayak status code-nya apa, respon body-nya apa, itu ikutin sama persis. Jadi juri tahu kalau peserta itu orangnya sangat kreatif, tapi untuk modul kali ini jangan kreatif dulu, karena kita minta bentuknya. Misalnya contoh di sini bentuknya adalah total elemen dan ada konten.
Berarti ikutin aja, ada total elements dan ada konten. Terus ada username, ada last login, ada create add dan update add. Nah, ikutin isinya ini. Jadi jangan ditambah-tambahin. Di sini kan nggak diminta nama, nanti ditambahin nama. Itu nggak usah. Intinya samain persis dengan yang diminta. Karena itu juga ada poin penilaiannya juga untuk bagian API-nya. Intinya ada soal, bentuknya seperti apa, ikutin aja. Untuk status code, respon body, dan lain-lain, ikutin aja yang ada di soal. Kira-kira seperti itu. Ini ikutin, saat kerjaan-kerjaan selesai, lanjut kita ke bagian front end-nya. Nah, di fase 2. Jadi setelah API jadi, lanjut deh kita ke front end. Ada Vue atau React, kita tinggal pilih sukanya pakai yang mana. Buat menu-menunya sesuai dengan permintaan. Misalnya di sini ada sign up, sign in, dan sign out. Terus deskripsinya suruh ngapain, ikutin aja. Front end, back end selesai, bisa semua. Kemudian langsung export. Nah, ini contoh ya, dia tahu screenshot dari tabelnya. Di sini kan kita bisa lihat nih, oh di sini berarti yang terhubung tabelnya ini sama ini. Kemudian foreign key-nya yang mana, lalu primary key yang mana. Nah, itu nanti kalian ikuti apa yang diminta sama soal, outputnya seperti apa. Kayak contoh di sini form folderannya seperti apa. Ikuti aja semua yang diminta sesuai dengan permintaan soal dan instruksi juri. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke bagian jadwal, mungkin apakah ada yang ditanya? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Boleh bertanya langsung, biar langsung ditanggapi oleh Pak David. Atau mungkin lewat chat bisa nih. Ya, silakan bisa menggunakan chat atau mau langsung. Silakan jika ada yang bertanya. Oke. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya dari SMK Kabupaten Cilacap, mohon izin bertanya, untuk struktur foldernya apakah ada penilaian sendiri atau boleh bebas? Yang penting namanya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi kalau misalnya untuk struktur folder atau filenya itu bebas. Intinya nama yang paling atas. Jadi kan kita biasanya dikumpul dalam bentuk zip ya. Jadi nanti nama zipnya atau foldernya itu sama persis dengan format. Contohnya misalnya XX modul server. Contohnya di sini deh. Kita coba buka lagi yang ini. Nah, contohnya di sini. Saya ke atas deh yang modul klien deh. Nah, di sini di contohnya diminta untuk, nah, outputnya seperti ini. Jadi diminta XX client side, berarti nanti penomorannya nomormu, terus client side. Nah, di dalamnya mau foldernya ada folder image, folder asset, folder apa, bebas. Intinya folder ini sama persis. Nah, di sini ada tambahan nih diminta. Jadi entry file should be, filenya harus index.html, berarti file gamenya itu harus index.html. Jadi jangan pakai nama yang lain. Nah, itu kalau misalnya ada permintaan. Tapi kalau nggak ada permintaan, intinya folder ini ikutin aja sesuai soal, aman. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Saya coba membacakan dulu yang di chat ya, Pak ya. Oke, yang di chat ini ada yang bertanya dari SMK Negeri 1 Petarukan ya. Yang pertama, apakah diwajibkan memakai version control Git? Kita tidak pakai version control. Oke ya. Kedua, apakah boleh lihat dokumentasi? Tidak ada dokumentasi. Kemudian pembagian role account bagaimana? Boleh pakai Laravel Spati. Nah, untuk yang kita sediakan adalah Laravel bentuk ini ya, Laravel kosongan dengan di dalamnya ada Sangstorm. Ya, nanti untuk ini saya share di chat aja ya biar enak ya. Jadi di sini sebenarnya sudah disediakan. Nah, ini untuk plugin VS Code dan file resource yang akan ada di area H. Ini saya share di chat ya. Di chat ini kalian bisa buka. Nah, di sini sebenarnya apa yang dipakai di hari Halomba itu sudah ada. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ini kayak pluginnya itu sudah ada. Jadi yang nggak ada di sini berarti nggak disediakan. Oke ya. Kemudian untuk resource-nya di mana? Kayak Laravel apa, mana, React mana, versi berapa yang dipakai, Postman-nya versi berapa. Nah, kalian tinggal buka aja di drive-nya. Di sini sudah di-share untuk resource-nya. Nah, ini Laravel yang disediakan ini. Jadi karena kita baru update ke versi 12, kalau misalnya kita langsung migrasi, takutnya ada yang error nanti jadi alasan. Jadi kita sediakan dua, Laravel 11 dan 12. Bebas mau pakai yang mana.
Di sini udah ada sangstumnya. Jadi hari H kita berikan file seperti ini resource. Jadi kalian tidak perlu install, nggak perlu apa. Internet mati ya. Jadi kita nggak ada internet sama sekali. Kemudian Postman yang dipakai kita gunakan Postman Portable yang ini, yang versi 7. Kenapa pakai yang ini? Karena ini bisa offline. Oke ya. Kemudian React dan Foo kita sediakan Axios, React Router, Foo-nya Axios dengan Foo Router. Jadi kalian tinggal pakai ini aja untuk ngetes nanti lombanya seperti apa, untuk latihan lah bahasanya. Oke ya. Kemudian saya lanjutin lagi untuk pertanyaannya tadi. Apakah IRD diberikan atau tidak? Tidak boleh dirubah. Silakan, IRD-nya itu sebenarnya cuma contoh. Kalian nanti output diagramnya itu sesuai dengan yang kalian buat. Itu kalian mau ubah, silakan, bebas. Kemudian apakah terkoneksi internet? Tadi jawabannya sudah. Tidak ada internet sama sekali. Jadi kita tidak terkoneksi dengan internet. Izin bertanya dari SMK 1 Selawi menggunakan PC all-in-one, bukan laptop. Kalau misalnya ada laptop, ya sebaiknya laptop karena lebih ringkas ya. Cuman kalau misalnya adanya PC ya nggak apa-apa, silakan digunakan. Apakah boleh pakai Laragon? Tidak, di sini sediakan hanya pakai SAM aja. Karena kita mengikuti dari pusatnya di WordSkill-nya dia menggunakan SAM, jadi kita ikutin aja pakai SAM. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah front-end boleh pakai Laravel, front-end-nya pakai Vue atau React? Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah penamaan endpoint untuk keperluan front-end diperbolehkan? Ikuti aja permintaan soal. Jadi contoh, kalau misalnya kalian lihat di kisi-kisi, dimintai seperti itu, apalagi URL itu kan sangat, ini ya, sangat harus ngikutin, berarti ikutin aja yang ada di soal. Apakah mengubah table database? Boleh, silakan. Menambahkan library official dari React Router DOM itu sudah ada. Jadi kalian tinggal lihat di resource-nya aja. Resource yang sudah di-share di chat ini, silakan dilihat. Ya nanti saya share slide-nya untuk biar lebih detail bisa lihat apa yang sudah kita bahas hari ini biar kelihatan. Intinya di sini sudah ada resource yang nanti hari H digunakan, kemudian sudah ada ekstensi yang digunakan ya, yang diperbolehkan nih kalian bisa install sesuai dengan yang dibutuhkan. Nggak harus install semua, cukup yang dipakai aja. Kira-kira seperti itu. Oke, bolehkah menambah respons di API? Boleh, tidak. Intinya respons yang diminta apa, buat aja yang sesuai di soal. Intinya kalau tidak ada di soal, tidak kita nilai. Oke ya. Bagaimana jika menggunakan React Query? Intinya resource yang kita share, silakan dicoba. Apa yang bisa digunakan di situ, silakan gunakan. Cuman kalau tidak ada, ya jangan diinstal untuk plugin tambahannya. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Untuk dari chatnya, sepertinya sudah habis. Untuk front-end dan back-end, apakah dipisah dalam satu folder? Intinya, dimasukkan ke dalam folder nomor underscore modul server. Nah, di dalamnya ada folder front-end dan ada folder back-end. Oke. Mungkin Pak Irfan atau Pak Saugi ada tambahan? Silakan. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit Pak David mengenai internet ya. Jadi kan internet kita nggak sediakan ya, jadi otomatis no internet ya. Nah, framework yang kita sediakan serta library-nya itu ada React sama Vue ya. Di mana React itu ada React Router DOM dan Axios saja gitu kan. Jadi selain dua library tersebut, teman-teman tidak bisa menambahkan gitu, karena mengingat kita tidak ada internet kan, dan jika ingin menginstal itu memerlukan internet gitu. Jadi pastikan teman-teman coba pakai framework-nya ya beserta library-nya itu hanya yang disediakan di resources ini gitu. Jadi selain itu teman-teman tidak bisa menggunakan, jadi bisa lebih hati-hati aja seperti itu.
Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Sebelum kita masuk ke bagian teknis alat dan bahan dan serta waktu pelaksanaan lombanya. Baik, sambil nunggu ada yang tanya lagi, di sini saya akan lanjutkan ya. Untuk schedule pelaksanaan, nah jadwalnya. Jadi di sini untuk jadwalnya, ini adalah jadwal yang sudah disusun oleh panitia. Jadi jadwal di sini sesuai dengan notes. Di jadwal ini kan ada bisa berubah sesuai dengan keadaan ketika pelaksanaan lomba. Jadi di sini kan kita sudah laksanakan technical meeting secara online ya. Jadi mungkin nanti di hari H untuk bagian technical meetingnya kita tinggal membahas tentang bagaimana pelaksanaan lombanya, kemudian penamaan modul dan lain-lain. Jadi kita langsung bahas ke teknis. Jadi sepertinya tidak selama di jadwal ini. Kemudian untuk pemilihan nomor peserta, kemudian familiarisasi, sepertinya kita bisa majukan kalau misalnya technical meeting udah selesai cepat, kemudian pemilihan nomor dan familiarisasi itu sudah selesai, misalnya sebelum ISOMA, kemungkinan kita supaya untuk penilaiannya, kan di sini kan untuk pengumuman itu kan siang ya, sekitar jam 12, takutnya kalau misalnya penilaian kita laksanakan di hari terakhir, itu kemungkinan bisa tidak selesai tepat waktu. Jadi, apabila di sini di pemilihan nomor peserta dan familiarisasi serta technical meeting itu sudah kita selesaikan di pagi hari, mungkin untuk modul A karena hanya 3 jam, mungkin kita bisa laksanakan di siang harinya. Jadi tergantung besok di hari H saja. Jadi kalau misalnya di hari H kita bisa ini lebih cepat, mungkin untuk modul yang pertama ini kita bisa laksanakan di hari yang pertama. Namun kalau misalnya tidak memungkinkan ya seperti jadwal saja. Jadi kita akan ikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kira-kira jika seperti itu, apakah untuk para pembimbing dan panitia keberatan? Atau mungkin ada masukan lain? Karena untuk jadwal kan seperti ini nih kira-kira. Oke ya, kira-kira setuju ya. Jadi kalau misalnya besok ketika hari H, supaya beban di hari kedua pun tidak banyak, mungkin nanti modul yang pertama ini kita bisa pindahkan di hari Senin. Jika dengan catatan technical meeting, familiarisasi, pemilihan nomor itu sudah aman semua sebelum ISOMA siang hari ya. Jadi jam 1 sampai jam 4-nya mungkin di hari pertama. Kemudian hari kedua itu dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam untuk modul B. Kemudian setelah ISOMA juri menilai. Karena untuk penilaian supaya lebih cepat juri langsung menilai dari komputer peserta. Jadi kalau misalnya penilaian dilakukan di hari selanjutnya dan belum selesai, itu kan komputer peserta masih belum bisa dibawa pulang, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya di sini sudah selesai, sampai sore di hari kedua penilaian sudah selesai, alat dan bahan sudah boleh dibawa pulang kembali oleh sekolah masing-masing, kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini ada yang bertanya nih, sesuai jadwal pengerjaan modul B, terlebih dahulu apakah ditukar A dahulu? Jadi begini, untuk modul B itu pelaksanaannya 4 jam, modul A itu 3 jam. Kalau mengikuti jadwal yang ini, modul A kalau kita paksakan di depan, nanti modul B-nya akan kepotong. Karena kalau misalnya cuma 3 jam kan 8 sampai jam 11 kan, tanggung nih 1 jamnya sayang tidak digunakan. Makanya jika mengikuti jadwal yang ada di sini, itu menggunakan B dulu baru A. Nah, makanya kalau misalnya ini kita bisa selesaikan duluan, nah ini yang A ini kita bisa duluan di hari Senin. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada masukan lagi untuk para pembimbing atau panitia? Maaf Pak, apabila di lokasi jauh setelah fabrikasi langsung dilaksanakan lomba, apakah siswa terlalu capek? Nah, makanya tadi saya coba mengajukan kira-kira seperti apa. Kalau misalnya memang keberatan, ya kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Karena tahun kemarin kita laksanakannya seperti itu. Jadi ini duluan, baru modul A di siang harinya. Kalau tahun kemarin seperti itu. Cuman kalau misalnya mau sesuai dengan jadwal, ya udah kita oke mengikuti jadwal yang ada di sini aja. Oke ya. Kira-kira seperti itu.
Lalu untuk spesifikasi software yang digunakan yaitu sama seperti tadi yang ada di deskripsi teknis. Tinggal ikuti saja yang ada di sini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian untuk hardware, nah hardware di sini kan yang diminta. Nah, hardware di sini kan yang diminta itu adalah ini ya, apa namanya? Prosesor i5 Gen 8, kalau bisa lebih tinggi. Jadi nggak harus gini, tapi kalau bisa lebih tinggi. Jadi kalau misalnya bisa lebih dari ini, ya bagus. SSD-nya misalnya mau 1 tera ya silahkan. Oke ya. Kemudian mouse dan keyboard di sini kita harus pakai wired ya. Jadi harus pakai kabel. Kita nggak boleh pakai Bluetooth atau pakai yang ada memorinya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bawa keyboard sama mouse-nya, kita cek dulu. Kira-kira aman atau tidak. Kalau misalnya untuk meja kursi kan pasti sudah ada ya dari lokasi ya. Jadi nggak perlu bawa dari rumah. Kemudian yang nanya, Pak untuk software ada FileZilla, pengiriman manual atau FTP ke PC, server lokasi. Sepertinya FileZilla nggak perlu diinstal ya. Nanti untuk pengirimannya ada caranya, nanti akan dijelaskan di hari H. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan ini adalah URL tadi, yang terakhir nih, slide terakhir itu URL yang tadi yang berisi plugin VS Code dan resource yang digunakan pada hari H. Oke. Untuk slide presentasinya sudah saya share ke chat ya. Nanti kalian tinggal lihat saja. Kemudian ada yang nanya keyboard, kalau pakai keyboard gaming ya silakan pakai keyboard gaming. Yang penting nggak ada memorinya ya. Mau keyboard mekanik ya silakan. Yang penting tidak ada memorinya. Untuk sesi penilaiannya, presentasi atau bagaimana, sesi penilaiannya nanti kita akan langsung nilai dari komputer peserta. Jadi nanti peserta ketika penilaian, komputernya jangan dimatikan. Pasti nanti kita minta untuk dibuka apa yang sudah dibuat. Kalau misalnya modul klien ya dibuka gamenya, dibuka kodenya. Kalau misalnya modul backend atau modul front end untuk modul server, ya kalian buka untuk kodenya, buka untuk postman-nya, buka untuk front end-nya, nanti dipandu. Kira-kira seperti apa. Tidak ada presentasi, intinya kita nilai dari apa yang kalian kerjakan, dan poin penilaiannya berdasarkan poin penilaian yang ada di soal. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari saya cukup untuk presentasi technical meeting kali ini. Selanjutnya saya serahkan ke panitia, dan mungkin untuk Pak Saugi dan Pak Irfan silakan jika ada tambahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Ibu pendamping, apakah ada pertanyaan? Kami buka sesi pertanyaan sebelum selesai. Oh, ini izin bertanya Pak. Pak. Berkaitan dengan komputer atau laptop yang digunakan itu apakah harus fresh install itu atau dari rumah kita sudah install dari yang disediakan sama panitia gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, ini yang mau jawab siapa nih? Pak Irfan apa Saugi mau jawab? Oke, saya jawab lagi ya. Jadi untuk software itu untuk mempercepat waktu diinstal dari rumah ya Pak ya. Jadi nanti
kan ketika hari H kita kan ada familiarisasi ya. Nah, familiarisasi itu kita mengecek apakah software yang diminta itu sesuai atau belum, atau ada yang nggak ada di software itu langsung kita di hari H langsung di uninstall kalau misalnya ada yang nggak sesuai. Kemudian pastikan untuk file-file itu jangan ada file lain ya. Jadi kalau misalnya di komputer yang digunakan, file apapun selain file lomba itu akan kita hapus. Jadi kalau misalnya ada file lain, misalnya di drive D itu ada file lain, ya walaupun itu bukan berhubungan sama lomba dan nggak ada apa-apanya, misalnya ya tetap kita hapus untuk menjaga ya sportivitas lah. Intinya komputer yang digunakan untuk aplikasinya silakan diinstal, tapi untuk file apapun yang ada di situ selain untuk keperluan lomba itu kita akan hapus. Soalnya kalau misalnya kita fresh install di hari H, waktunya sangat lama sekali nih. Kita install Windows, install software, belum yang nanti SAM-nya error, belum yang Windows-nya update, itu kan lumayan lama tuh. Jadi silakan untuk software dan plugin silakan diinstal dari rumah untuk VS Code-nya misalnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oh ya, saya mau menambahkan Ya silakan Pak Irfan. jadi teman-teman semuanya pastikan untuk software yang diinstal itu sesuai versinya seperti yang ada di technical description ya. Jadi terutama untuk SAM ya, biasanya mungkin beberapa ada yang SAM-nya itu diinstal kayak versi yang lawat gitu, yang mana tidak support pada Laravel versi terbaru gitu. Kita kan pakainya versi 11.12 ya. Jadi sebelum kita mulai lomba mungkin teman-teman bisa coba-coba dulu ya, pastikan Laravel 11 dan 12 itu bisa jalan misalnya gitu. Jangan sampai nanti pas hari H kita mau mulai lomba ternyata SAM-nya itu tidak support Laravelnya gitu. Jadi teman-teman nanti akan kesusahan juga gitu. Jadi itu juga ya. Jadi pastikan versinya sesuai seperti apa yang ada. Mau bertanya Ya silakan. untuk device tadi yang jika pas pengecekan itu tidak sesuai kan harus dihapus, kan mungkin ada tas yang terhadap peserta sendiri itu kira-kira folder mungkin atau enggak folder atau drive itu memang harus bersih atau bagaimana ya. Jadi ini untuk memastikan lagi aja gitu. Jadi supaya untuk fairness kan juga kita penting, tapi sebenarnya seperti apa gitu. Oke, untuk masalah ini, jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, harusnya itu benar-benar kosong. Cuman kan di sini pasti ada yang pakai komputer sekolah, kemudian ada pakai komputer sehari-hari gitu misalnya, atau laptop sehari-hari. Jadi kita berikan keringanan untuk install software hardware itu dari rumah. Nah, tapi kalau untuk file tambahan, kayak misalnya contoh, ada file laporan misalnya, laporan misal laporan PKL atau laporan apa gitu, ada di lokasi atau di file, di folder. Nah itu emang nggak berhubungan sama lomba dan nggak bisa dipakai untuk apapun kan misalnya. Tapi untuk menjaga kebersihan ya sebaiknya dihapus. Intinya di drive-nya dikosongin aja untuk file-filenya. Kira-kira seperti itu. Atau ada gambar-gambar atau foto-foto ya silakan di backup dulu. Karena ini kan digunakan komputernya untuk lomba. Jadi kita menghindari apapun alasan nanti kalau misalnya tiba-tiba ada apa namanya yang menang misalnya, terus ada yang nanya itu kok di komputernya ada cuman gambar-gambar atau file-file lain, nanti kan jadi omongan lagi. Lebih baik semua file dihapus saja, di backup di drive lain. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu peserta?
jelas gitu, jadi tidak ada lagi gitu. Kelihatannya sudah ada pertanyaan lagi Pak. Untuk developer Laravel boleh menggunakan PHP Song ya sesuai software list tadi ya. PHP Song itu boleh sekali teman-teman bisa install PHP Song. Ada lagi memang itu belum ketemu dengan guru. Mouse dan keyboard juga mau dipakai wireless. Untuk mouse dan keyboard itu sangat dianjurkan untuk menggunakan kabel ya. Jadi mouse-nya harus kabel dan keyboardnya juga harus kabel. Even untuk keyboardnya misalnya mau yang mekanikal harus pakai kabel ya. Tidak boleh wireless. Tidak boleh wireless. Untuk PHP Song apakah teknologi ini juga yang terbaik? Baik untuk PHP Song sebenarnya teman-teman tidak perlu lagi menginstal plugin ya, jadi itu udah all in one. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, itu udah bisa powerful untuk coding cuma Laravel sama client side aja ya. Jadi Laravel React ya sama client side itu harusnya udah support semuanya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal extension lagi gitu, kecuali untuk yang VS Code gitu ya, karena VS Code kan kayak Laravel dan mungkin framework React atau Vue itu masih apa ya istilahnya, masih kosong lah, jadi harus install extension. Itu yang ada di plugin nulis itu hanya untuk yang VS Code ya. Jadi untuk VS Code kita tidak ada extension untuk bisa di-install. Jadi install langsung dipakai aja. OS-nya diwajibkan menggunakan Windows. Ya, OS-nya wajib Windows. Tidak boleh menggunakan Linux ataupun OS ya. Jadi semuanya wajib pakai Windows. Ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan. Kelihatannya sudah jelas Pak, tapi karena tidak ada yang bertanya. Baik, Pak. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, mungkin apakah ada tambahan lagi dari Pak Saugi atau Pak Irfan sebelum kita tutup? Sudah cukup sih dari saya. Oke, sudah cukup ya. Baik, kalau misalnya sudah aman semua, udah oke semua, mungkin kita bisa akhiri untuk technical meeting hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, panitia, pembimbing, serta para peserta. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak David, Pak Irfan, dan Pak Sauki atas waktunya. Acara
technical meeting ini kita akhiri. Setelah ini Bapak Ibu pendamping masih stay di sini ya Pak. Untuk peserta bisa silakan meninggalkan Zoom, dan untuk Pak David, Pak Irfan, dan Pak Saudi nanti kita ketemu di Kota Surakarta di SMK Negeri 6 tanggal 28 ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Boleh meninggalkan meeting ini Pak. Untuk Bapak Ibu pendamping, bentar nanti kita langsung melanjutkan rapat.